Kamu tahu nggak, yang paling nyakitin dari selingkuh tuh bukan cuma dikhianatin, tapi nyadar kalau ternyata yang kamu kira manusia tuh ternyata cuma bungkus rapi dari kebiasaan busuk yang disamarkan pakai kata khilaf. Orang selingkuh itu bukan nggak tahu salah. Mereka tahu, mereka cuma merasa bisa lolos karena sekali dua kali berhasil nipu, mereka pikir dunia bakal terus buta. Padahal nggak ada penyakit yang lebih bahaya dari kecanduan pengakuan. Selingkuh itu bukan urusan cinta, itu urusan ego. Ego yang rakus, pengen dikagumi, pengen dianggap masih laku, pengen ngerasa aku masih bisa punya siapa aja. Dan lucunya tuh padahal dia bahkan gak bisa punya dirinya sendiri. Sekali orang selingkuh tuh yang rusak bukan cuma hubungan, yang rusak itu otaknya. Logikanya tuh kebalik, yang setia tuh dibilang bosenin, yang sabar tuh dibilang gak ngerti, yang tulus tuh malah dikhianatin. Dan parahnya, lama-lama kebohongan itu jadi gaya hidup. Kamu pikir orang kayak gitu bisa sembuh? Enggak, karena mereka tuh gak ngerasa sakit. Mereka tuh cuma takut ketahuan, dan itu beda banget. Yang nyesel karena dosa, dia sadar dan berubah. Yang nyesel karena ketahuan, dia cuma belajar bohong lebih halus. Ada yang bilang, manusia bisa berubah. Iya, bisa. Tapi cuma kalau dia punya malu, kalau hatinya masih hidup, kalau masih ada sedikit rasa takut kehilangan yang benar-benar berharga. Masalahnya, orang selingkuh tuh jarang punya itu. Yang mereka punya tuh cuma pembenaran. Dan pembenaran tuh kayak racun yang manis, bikin candu. Orang selingkuh tuh suka ngelindungin dirinya dengan kalimat, aku cuma manusia biasa. Padahal yang dilakuin tuh bukan karena lupa jadi manusia, tapi karena udah nyaman jadi iblis kecil yang pandai tersenyum. Dan selingkuh itu bukan kesalahan teknis, itu karakter. Dan karakter itu gak bisa dihapus cuma dengan air mata permintaan maaf. Karena kalau dia benar-benar nyesel, dia gak bakal ngulang. Kalau dia ngulang berarti dia tuh nikmatin. Dan orang selingkuh tuh sering ngerasa pintar, padahal dia cuma jadi aktor murahan di drama yang dia tulis sendiri. Dan setiap kali bohong dia pikir dia tuh menang, padahal yang menang itu rasa hancur di dalam dirinya yang makin dia abaikan. Coba tanya orang yang udah sering selingkuh, apa mereka beneran bahagia? Enggak, mereka cuma dapat sensasi baru, bukan ketenangan. Mereka ganti pelarian, bukan cari penyembuhan. Dan makin lama makin kosong, karena orang yang terbiasa bohong ke orang lain lama-lama gak bisa jujur ke dirinya sendiri. Selingkuh tuh bukan soal cinta baru, tapi soal karakter lama yang busuk. Dan karakter busuk itu gak bisa disembuhin dengan janji manis. Harus dicabut dari akarnya, dari kesombongan, dari ego, dari haus validasi murahan. Kamu tahu kenapa Tuhan benci pengkhianatan? Karena pengkhianatan itu bukan cuma ngancurin hubungan antar manusia, tapi juga ngancurin rasa percaya. Hal yang paling suci yang ada di antara dua jiwa. Dan sekali rusak gak ada yang bisa balikin jadi utuh lagi. Yang bisa tuh cuma sadar, berhenti, dan berani hidup jujur. Tapi ya buat yang udah terlanjur nyaman selingkuh tuh susah. Karena mereka tuh gak mau jujur. Mereka tuh cuma mau menang. Dan hidup kayak gitu gak akan pernah tenang. Jadi kalau kamu lagi digoda buat selingkuh, ingat, kamu bukan cuma nyakitin pasangan loh. Kamu lagi ngubur rasa hormat kamu sendiri pelan-pelan. Dan kalau kamu masih mikir itu hal kecil, tunggu aja deh sampai karma datang. Bukan buat nyakitin kamu, tapi buat ngasih pelajaran yang dulu gak kamu mau pahamin gitu loh. Percaya deh, sekali orang selingkuh tuh dia gak kehilangan cinta. Dia tuh kehilangan arah. Dan orang yang kehilangan arah itu gak butuh pacar baru, gak butuh pelarian. Dia tuh butuh dihantam kenyataan sampai sadar betapa rendah dirinya pernah jatuh. Jadi selingkuh itu kayak racun. Awalnya manis, lama-lama mematikan. Dan kalau kamu terus nyedot racun yang sama sambil bilang, aku hilaf, berarti kamu bukan korban nafsu. Kamu cuma gak bisa berhenti jadi pengecut.